Podcast UNES ga daisuki desu. Podcast UNES ga daisuki desu. Benar gak sih begitu, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat UNES, senang sekali nih pada kesempatan kali ini bersama saya Tuti Wijayanti dalam podcast UNES. Dan di edisi kali ini yaitu edisi Profil Prodi, sudah ada bintang tamu yang sangat luar biasa sekali. Langsung saja saya perkenalkan, beliau adalah Ibu Sylvia Nurhayati. Halo Ibu. Halo Mbak. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya hello dulu mungkin Bu bersama Sobat UNES. Baik. Perkenalkan diri gitu Bu. Halo, saya Sylvie. Watashi wa Sylvie tomoshimasu. Semarang Kokuritsu Daigaku no Nihongo Kyoiku Program Cho desu. Yoroshiku onegaishimasu. Oke, nah Sobat UNES, Yo, kalau melihat dari apa yang disampaikan Bu Sylvie kayak udah terlihat ya, terbaca gitu ya. Ini kayaknya prodi apa ya? Nah, betul sekali, prodi Pendidikan bahasa Jepang. Bu, tadi artinya apa itu Bu? Panjang sekali. Hanya Bu. memperkenalkan diri sebetulnya. Memperkenalkan diri. Nama saya ya, kemudian saya sebagai koordinator prodi Pendidikan Bahasa Jepang di UNES ini. Itu saja? Iya, Oh, ya, gitu. senang bertemu dengan Anda semua. Oh, begitu. Seperti itu. Ya. Bu, kalau bilang ini dong Bu, saya cinta podcast UNES gitu, bahasanya gimana Bu? Podcast UNES ga daisuki desu. Podcast UNES ga daisuki desu. Benar gak sih begitu Bu? Betul Mbak, udah. Ga daisuki ya Bu ya? Ga Daisuki desu. Oh gitu ya. Oke, arigato. Gitu. Sudah pintar ya udah. Benar kayak gitu, Bu? Pintar betul. Baik, nah Sobat UNES, pada kesempatan kali ini tadi nih kita akan berbincang-bincang terkait program studi dari bahasa Jepang ini. Nah saya juga penasaran karena pengen jalan-jalan ke Jepang gitu ya. Sering lihat nih Bu, saya film-film kartun Jepang gitu juga sering, tapi belum pernah ke sana. Seperti gitu. apa Mbak kartunnya? Ini perang-perangan. Kirain masih Doraemon kayak gitu Itu ya, juga enggak salah suka. satu Bu kesukaan saya. Doraemon. Doraemon ga daisuki. Ga daisuki. Baik Bu, terkait program studi ini nih akreditasinya sudah apa nih Bu? Alhamdulillah Ya dari tahun berapa itu Bu? Oktober 2020 kemarin itu kami ini pertama melaksanakan visitasi gitu secara ya, daring ya. Alhamdulillah ya, hasilnya bagus lancar dan unggul A. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kalau kurikulum di prodi ini yang ditawarkan kepada Sobat UNES atau mahasiswa ini seperti apa? Baik, untuk kurikulum ini menggunakan kurikulum Universitas UNES 2020 ya, yang menerapkan program MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kurikulum kami itu selalu melakukan ditinjau ya setiap 4 tahun sekali dengan melibatkan dosen, mahasiswa, pengguna lulusan, alumni. Nah, yang ditawarkan pada mahasiswa ini apa sih? Programnya memang pendidikan, jadi memang mahasiswa akan belajar tentang pendidikan, pengajaran, kemudian ada ilmu pengetahuan itu bahasa Jepang, ya, bahasa Jepang yang utamanya, kemudian ada pilihan juga. Oh, saya kan tidak semua mahasiswa maksudnya berminat untuk menjadi pengajar ya. Betul. Ya kan kalau jadi ada juga mata kuliah pilihan seperti misalnya bahasa Jepang bisnis, ada misalnya ya seperti bedanya itu. Apa, Bu? Itu diperuntukkan nanti bagi mahasiswa yang setelah lulus saya ingin bekerja di perusahaan Jepang nih. Jadi apa saja sih bahasa Jepang seperti apa misalnya ya yang perlu saya pelajari. Kemudian kalau berinteraksi dengan orang Jepang atau atasan misalnya kan. Biasanya dalam bahasa Jepang itu seperti tingkatan. Dalam bahasa Jawa, iya kan? Iya ada tingkatannya, seperti itu kan harus diperhatikan biar lebih lancar komunikasinya. Gitu ya. Maka nanti mahasiswa yang berminat untuk bekerja di perusahaan misalnya mempelajari Bijinesu Nihongo, bahasa Jepang bisnis atau business manner juga ada seperti itu. Berarti ada kerjasama juga dari pihak atau perusahaan yang ada di Jepang begitu Bu? Alhamdulillah sudah ada ya. Selama ini memang kalau misalnya mahasiswa mengambil mata kuliah bisnis nih tidak hanya belajar teori misalnya praktek di kelas tetapi juga melakukan kalau dalam bahasa Jepang itu kengaku itu datang ke perusahaan ya, melihat langsung ya seperti itu tidak karena hanya programnya 1 hari saja. Jadi mengenal misalnya ya di perusahaan Jepang itu seperti apa. Itu ke Jepangnya atau perusahaan Jepang yang ada di Indonesia? Yang ada di Indonesia. Kami sudah
juga punya kerjasama dengan perusahaan Jepang yang cukup besar, ya multinasional yang ada di Semarang. Ini yang paling dekat terlebih dahulu, ada di antaranya ada PT Kubota, PT Fujimetek, dan PT AST itu Mbak. Kerjasamanya ya. Jadi yang ingin apa namanya mendalami terkait dengan bahasa Jepang yang bisnis gitu ya, bisa langsung. Juga, gitu ya, Bu, ya. Jadi meskipun misalnya prodinya memang pendidikan bahasa Jepang, memang ya kalau dalam bahasa Jepang itu, jadi kami itu mendidik Nihong Gono Sensei no Tamago istilahnya. Kalau dalam bahasa Jepang itu tamago itu telur pengajar bahasa Jepang itu calon guru Jepang, tetapi ya bener Tamagotchi ya. Nah, kalau ini Bu, fasilitas dari program studi ini ada apa saja, Bu? Baik, nanti mahasiswa itu bisa belajar di kelas yang nyaman, kemudian ada juga laboratorium bahasa ya yang cukup besar, nyaman, yang lengkap peralatannya seperti itu. Kemudian juga ada penunjang yang lainnya seperti misalnya perpustakaan, ada ya perpustakaan jurusan, perpustakaan prodi dengan sekitar 1.500-an buku berbahasa Jepang seperti itu. Ya. Kalau SDM-nya Bu, misalnya dokternya ada berapa gitu, kemudian pengajarnya itu? Untuk jumlah pengajar saat ini ada 14 dosen, 2 doktor, kemudian 3 sedang studi lanjut ya. S3. Sebentar lagi mungkin nyusul ya Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan ya. Seperti itu Mbak. Kalau ini Bu, rasionya antara dosen sama mahasiswa berapa banding berapa? Untuk tahun ini 1 berbanding 19,71 berbanding 20 ya Mbak. Ya sangat ideal ya Bu ya. Dosen untuk 20 mahasiswa kurang lebih. Nah, kalau program-program yang dilakukan oleh program studi ini nih Bu, misalnya untuk meningkatkan kualitas dari SDM, baik itu yang dari dosen maupun dari mahasiswa, yang dilakukan apa saja upaya-upayanya? Baik, upayanya misalnya di prodi kami, prodi pendidikan bahasa Jepang itu baik dosen maupun mahasiswa itu mempunyai kesempatan ya untuk dapat meningkatkan kompetensi dengan mengikuti pelatihan biasanya yang diselenggarakan contoh misalnya dengan kerjasama dengan Japan Foundation ya. Jadi sampai tahun 2020 ini hampir tiap tahun nih ada mahasiswa dan dosen di prodi yang berangkat ke Jepang. Mereka di jalan-jalan pusat Jepang ya gitu. Jalan-jalan ya belajar yang utamanya, kemudian jalan-jalannya juga banyak. Itu berkesempatan ya untuk mendapatkan pelatihan. Dananya Biasanya dari mana, Bu? Dananya yang jelas mahasiswa sama sekali tidak mengeluarkan uang, semua ditanggung seperti dari pihak sananya karena mendapatkan undangan. Tentu saja ini untuk mengikuti program pelatihan ini tidak mudah tidak mudah karena peminatnya juga banyak ya. Di prodi sendiri peminatnya banyak, ada seleksi baik untuk mahasiswa dan dosen. Kemudian di tingkat nasional juga kan ada seleksi. Alhamdulillah itu biasanya misalnya contoh untuk pelatihan capacity building pengajar itu 1 dosen 1 mahasiswa seperti itu. Ya. Punya kesempatan untuk ke Jepang belajar langsung di sana. Berapa lama Bu biasanya Bu? Kalau untuk pelatihan itu 1,5 bulan, tetapi ada juga program yang panjang sampai 1 tahun ya. Untuk mahasiswa itu program beasiswa Mombuka Gakusho. Alhamdulillah. Nah, UNES itu kan sudah punya kerjasama dengan Kanazawa University. Jadi mahasiswa di prodi juga dapat memiliki kesempatan untuk melamar program beasiswa U2U. U2U ini saat ini ada satu orang yang di sana di Jepang ya. Kemarin meskipun dalam situasi pandemi yang memang agak ketat berangkat. Nah, sekarang sedang menunggu untuk berangkat nanti 1 orang lagi, tapi program yang G2G dari kedutaan ya, dari kedutaan itu namanya Fajar di Osaka University.
insya Allah. Oke. Alhamdulillah, jadi tiap tahun itu mahasiswa UNES tidak kalah lah dengan yang Mahasiswa lain dari yang begitu lain ya, gitu ya, Bu, ya. bisa mewakili Oke, UNES. berarti setiap mahasiswa juga punya kesempatan yang sama begitu ya, Bu, Ya. untuk mengikuti program beasiswa ini dan ditanggung semuanya itu ya, Bu, dari Ya. pihak penyelenggara gitu ya, termasuk juga dosennya tadi ya. 1 tahun berarti bisa dapat ilmu di UNES dan juga bisa dapat ilmu di Jepang Iya. langsung begitu ya, Bu ya. Nah, tapi selain itu, Bu, ada kerjasama yang lain nggak, Bu, yang bisa kemudian Iya, mahasiswa langsung misalnya belajar gitu? kalau di dalam negeri sendiri, misalnya di dalam negeri sendiri, kami sudah bekerja sama dengan 6 perguruan tinggi LPTK, ya mahasiswa juga bisa berkesempatan untuk mengikuti program kegiatan pertukaran mahasiswa. Misalnya terakhir ini ya, semester yang lalu itu ada 76 mahasiswa banyak di ya? prodi belajar di 12 universitas mengikuti program pertukaran mahasiswa yang diselenggarakan oleh Dikti itu, seperti itu. Kemudian Banyak sekali, kalau oke. misalnya terkait program MBKM itu kan kegiatan belajarnya mau magang nih saya, tapi tidak mau di perusahaan Jepang misalnya, maunya di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia itu juga prodi akan memfasilitasinya, Bisa, gitu ya ya. seperti Terus juga itu. sudah ada ini ya, apa namanya, kerjasamanya Kerjasamanya gitu ya. juga, Nah, iya. kalau selama ini prestasi dari mahasiswa nih, Bu, yang ada di program studi ini seperti apa, Bu? Ya pertama tadi yang bisa tembus sampai mendapatkan Beasiswa. beasiswa membuka ke Kuso juga salah Iya. satunya. Kemudian bisa mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Japan Foundation, Iya. seperti itu. Ada juga prestasi di bidang lomba, misalnya tahun 2018 itu juara satu Juara satu lomba pidato bahasa Jepang tingkat ASEAN. Wah, ASEAN, Bu. Tingkat ASEAN, iya, tingkat ini ya, ASEAN. mendunia juga Iya, ya, Bu. alhamdulillah ini Tidak pertama. hanya Iya, di Indonesia saja ya, tapi sudah sampai tingkat ASEAN juga ya. Seperti Juara itu, satu juara lagi ya, Bu, satu, ya. iya. Itu secara virtual atau bagaimana, Bu? Enggak, ya karena itu belum masa pandemi ya, belum masa jadi pandemi. ya diselenggarakan di Jepang. Berarti Jadi pergi ke mahasiswa, Jepang. ya, jadi Luar yang biasa terbaik sekali. di Malaysia, Singapura seperti itu Dan dikumpulkan, UNES ya, mengalahkan dan sekian UNES, banyak mahasiswa negara UNES itu ya. mewakili Indonesia menjadi juara satu itu. Keren, wah, Ya. luar biasa. Kalau yang tingkat nasional begitu, Bu, Ada pasti banyak ya, Bu? ya termasuk yang langganan ya, bisa dikatakan langganan gitu ya, juara langganan juara untuk ya. lomba pidato seperti lomba itu. Tetapi pidato. pernah juga menjuarai lomba presentasi, misalnya presentasi bahasa Jepang yang diselenggarakan oleh Kyoritsu Foundation, itu namanya Japanese Experience Contest. Sampai saat ini ada 3-4 mahasiswa pernah, ya itu kan hadiahnya itu dapat hadiah jalan-jalan. Nah, kalau itu bukan untuk belajar saja. Jalan-jalan ya, Bu, ya. Jalan-jalan Enak seperti tuh yang itu. Iya, nanti kalau misalnya mahasiswa ya yang belajar di prodi pendidikan bahasa Jepang, ya insya Allah bisa berkesempatan asal punya tekad, kemauan untuk belajar. Nah, kalau peluang kerja nih, Bu, kalau lulus gitu. Baik. Hasil penelusuran alumni yang terakhir tracer study itu 60% dari lulusan prodi itu bekerja sebagai pengajar, kemudian instruktur, dosen, ya pengajar bahasa Jepang di sini. Sisanya 40% itu 30% bekerja di perusahaan Jepang, biasanya sebagai penerjemah, seperti tulisan-tulisan dan tenaga administrasi juga. Sisanya sebagai wirausaha yang bergerak di bidang bahasa Jepang. Di pariwisata juga banyak. Pariwisata itu ada ya, guide seperti itu memang jumlahnya masih sedikit. Ya. Kalau yang sukses story-nya, Bu, misalnya alumni dari prodi ini sudah ada yang jadi apa itu, Bu? Baik. Alumni dari prodi ya beberapa sudah memiliki kesempatan untuk belajar studi lanjut ya di S2 di Osaka University misalnya ya, kembali pulang sebagai penerjemah ya, dia profesional seperti itu. Kemudian dan beberapa juga dari alumni itu bekerja di Jepang, perusahaan Jepang seperti itu. Jadi ya di perusahaan ya. Kemudian kalau direkrut atau direkrut. Kemudian untuk pengajar juga sebagai guru-guru SMA itu guru SMA PNS di beberapa tempat Jawa Tengah seperti ini, dan ada juga yang dosen. Nah,
Jadi nih para sobat UNES nih yang belum sempat daftar di UNES baru mencari-cari gitu ya. Nah, ini adalah salah satu program studi yang cukup menjanjikan karena Jepang sendiri juga sekarang apa namanya ya sudah sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Perusahaannya juga sudah banyak gitu ya. Kemudian yang tertarik di bidang pendidikan ya nanti bisa tetap konsisten jadi guru gitu ya. Yang ingin ke bisnis juga tadi sudah ada nih. Jadi dikasih kesempatan untuk belajar terkait bahasa Jepang yang khusus untuk ke bisnis gitu ya Bu ya. Dan juga ada pembekalan kewirausahaan juga berarti Bu. Ada ya, Nah, ada. tuh, lengkap sekali. Ya. Jadi untuk sobat UNES jangan lupa yang belum daftar silahkan segera daftar, pilih program studi bahasa Jepang ini karena sangat menjanjikan, ternyata bisa dapat ilmu yang luar biasa dan juga gratis di Jepang gitu ya, dapat uang saku juga tadi gitu ya. Bisa jalan-jalan juga di sana seperti itu. Nah, Bu, jadi begini nih karena waktunya sudah sangat mepet, tadi Budir juga sudah kasih notis gitu ya. Jadi terpaksanya kayak kita juga harus mengakhiri gitu ya Bu ya. Nah, namun sebelum kita akhiri mungkin ada pesan-kesan Bu untuk sobat UNES yang mau Ibu sampaikan. Baik, ya khususnya ini calon mahasiswa nih yang mau belajar bahasa Jepang, silakan datang ke Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Negeri Semarang. UNES wa saiko da yo. Zehi kite kudasai. Hai. Bu, kasih tagline tertentu dong untuk podcast UNES pakai bahasa Jepang apa Bu? Seperti apa ya? Apa ya Bu ya? Yang bagus Bu. Podcast UNES ya? Iya. Watashi wa podcast UNES ga daisuki desu. Artinya apa Bu? Saya suka podcast UNES. Watashi wa itu saya suka. Oke. Watashi wa podcast UNES. Enggak, daisukinya jangan lupa. Daisuki. Terima kasih banyak Sama-sama. Ibu. Terima kasih sudah hadir menyempatkan waktu ke sini begitu ya Bu ya, dan terima kasih juga pada sobat UNES yang sudah menyaksikan podcast UNES kita kali ini begitu ya. Jangan lupa selalu pantengin terus YouTube-nya podcast UNES. Jangan lupa yang belum follow IG-nya segera follow IG-nya, dengarkan juga Spotify-nya podcast UNES, dan jangan lupa juga like, subscribe YouTube-nya podcast UNES. Terima kasih, dan terima kasih juga kembali lagi ya. Saya sampaikan kepada Bu Sylvia, saya Tuti Wijayanti dan juga Bu Sylvia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.